Hai YouTubers, alam menyimpan beragam keindahan dan keunikan. Hal ini bisa kamu buktikan dari banyaknya spesies makhluk hidup dengan berbagai bentuk juga hal unik lainnya. Di antara keragaman jenis makhluk hidup, sesungguhnya masih ada sejumlah spesies hewan dengan penampakan yang ganjil. Hewan-hewan ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak yang belum kita ketahui di dunia ini. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Ayo kita bangun sama-sama channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Berikut playlist hewan unik di dunia yang telah kami rangkum untuk Anda. Aye. Di Madagaskar, tepatnya pada sebuah pulau kecil di Afrika Timur terdapat hewan primata bernama aye. Penampilannya cukup mencolok, dengan mata bulat berukuran cukup besar, telinga lebar, dan bentuk jarinya yang panjang. Uniknya pada hewan ini hanya ada 2 jari yang berukuran panjang dan kurus, yaitu jari tengahnya saja. Hal ini membuat para peneliti tertarik untuk meneliti hewan satu ini yang tubuhnya tidak lebih besar dari seekor kucing. Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan, peneliti akhirnya mengetahui apa fungsi dari 2 jari tengahnya yang kurus dan panjang ini. Hewan yang termasuk dalam keluarga lemur ini dianggap memiliki kondisi fisik yang unik. Matanya bulat dan berukuran besar, yang bisa membantunya melihat dengan lebih baik dalam kondisi gelap. Sedangkan telinganya besar, ujung bulunya putih, dan ekornya lebih besar dari tubuhnya. Aye merupakan hewan yang banyak menghabiskan waktunya di pohon dan jarang sekali turun ke tanah. Inilah sebabnya, aye membuat sarang dari daun dan ranting di atas pohon. Lalu bagaimana cara hewan ini mencari makan? Untuk mencari makanan, aye menggunakan jarinya yang unik itu. Diketahui kalau jarinya ini berguna untuk membantunya mengambil makanan dan mencengkeram cabang-cabang pohon. Aye akan menggunakan jarinya yang panjang untuk membantunya mengetuk pohon dan menemukan belatung maupun serangga. Ketika mencari makanannya ia akan mengetuk batang pohon sebanyak 8 kali per detik. Nah, kalau di dalam pohon itu terdapat serangga, maka aye akan langsung mencongkel makanan itu dengan jarinya. Peneliti mengatakan, jari sebagian besar primata dimulai dari lengan bawah dan menempel pada pangkal ibu jari. Namun jari hewan satu ini berbeda, karena sebagian jarinya terbelah dan terhubung pada tulang yang disebut sesamoid radial. Sesamoid radial adalah tulang yang biasanya cukup kecil pada primata lain, sedangkan pada aye tulang ini bentuknya memanjang dan menjadikan hal ini sebuah keunikan dibanding hewan lainnya. Jerboa. Jerboa adalah binatang pengerat kecil mirip tikus, yang memiliki telinga lebar dan berdiri di atas 2 kakinya. Spesies ini masuk dalam keluarga Dipodidae, biasanya hidup di habitat gurun. Saat terdesak, kecepatan larinya mengagumkan, yaitu 24 km per jam. Sementara loncatannya bisa mencapai ketinggian 3 meter. Telinganya sangat sensitif yang membantunya bertahan dari predator. Ciri fisik, jerboa memiliki kepala mirip tikus dengan hidung yang memanjang dan gigi pengerat. Namun keseluruhan tubuhnya mirip kanguru, dengan kaki belakang yang dominan untuk melompat. Sementara kaki depannya mengecil, sehingga banyak yang menganggap sebagai miniatur kanguru. Ekornya relatif sangat panjang jika dibandingkan dengan panjang tubuhnya, sekitar 6-23 cm dan panjang tubuhnya 3-15 cm. Perilaku, dengan sistem gerak bipedal, jerboa memiliki 3 cara untuk bergerak, yaitu melompat, skipping, dan jalan cepat. Gerakannya sulit diprediksi dengan kecepatan dan arah yang bisa berubah-ubah dalam sekejap. Ini menghasilkan keuntungan terhadap predator yang bergerak dengan 3 kaki. Inilah yang diperkirakan mengapa binatang bipedal lebih mudah bertahan di habitat gurun. Jerboa adalah binatang krepuskular, yang berarti mereka biasanya aktif saat bulan purnama. Saat siang, mereka bersembunyi di lubang-lubang perlindungan yang telah digali. Biasanya mereka menggali lubang di dekat sumber makanan. Saat musim hujan, mereka berpindah ke perbukitan atau gundukan untuk menghindari banjir masuk ke lubang. Sementara saat musim panas, mereka menutup lubang dengan batu untuk menghindari predator dan menghalangi udara panas dari luar masuk. Seringkali lubang ini memiliki ujung lain sebagai jalan keluar darurat jika terpojok oleh predator. Ada 4 jenis lubang perlindungan yang dibuat oleh jerboa. Pada musim kemarau, mereka membuat lubang temporer untuk penyamaran saat berburu di siang hari. Saat malam hari, mereka juga membuat lubang perlindungan sesekali. Sementara lubang permanen dibuat untuk 2 jenis musim, kemarau dan hujan. Jerboa hidup soliter. Begitu mencapai kedewasaan, mereka biasanya membuat lubang perlindungan sendiri dan membuat mencari makan sendiri. Hanya saja koloni dengan ikatan longgar bisa terbentuk, yang memungkinkan beberapa jerboa menggali lubang perlindungan bersama yang lebih hangat, terutama saat di luar benar-benar dingin. Makanan. Kebanyakan jerboa menggantungkan diri dengan memakan tanaman, namun mereka tidak memiliki kemampuan memakan biji yang keras. Beberapa spesies mungkin saja memakan kumbang atau serangga lainnya secara oportunistik. Jerboa juga tidak memiliki kebiasaan menumpuk makanan.
Tanaman yang umumnya dimakan jerboa adalah jenis tanaman gurun. Saat musim hujan, daunan segar dan hijau tersedia melimpah. Namun saat kemarau, jerboa akan mulai menggali akar tanaman yang masih menyimpan air dan memakannya. Jerboa kuping panjang di Mongolia menggantungkan 95% makanannya kepada serangga. Jerboa memiliki pendengaran yang sangat sensitif untuk menemukan serangga-serangga ini, bahkan serangga yang masih terbang. Jerboa tidak minum air sama sekali. Mereka mendapat cairan dari makanannya. Di laboratorium, jerboa bahkan bisa bertahan hingga 3 tahun hanya dengan memakan biji-bijian kering. Kapanpun memungkinkan, mereka akan makan dedaunan dan pucuk yang memiliki kelembaban. Dengan perilaku seperti ini, urin jerboa sangat pekat dan asam. Reproduksi, jerboa kawin tiap 2 atau 3 kali setahun. Jerboa betina melahirkan 2 hingga 6, biasanya 3 ekor anak. Masa kehamilannya sangat lama dibanding tikus besar biasa. Kaki belakang dan depan mereka sama besar. Perbedaan mencoloknya baru mulai terlihat pada umur 8 minggu. Jika berhasil tumbuh dan mampu mandiri mencari makan sendiri, mereka memiliki harapan hidup 6 tahun, 2 kali harapan hidup dari tikus besar di alam bebas. Naked Mole Rat. Hewan yang satu ini memiliki kekuatan khusus yang berbeda dari hewan pada umumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bavenstein, ia menyatakan bahwa tikus mole telanjang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti mamalia pada umumnya, dan risiko kematiannya tidak meningkat bahkan 25 kali lipat hingga kematangan reproduksinya. Hukum kematian Gomper, yang menyatakan risiko kematian bagi mamalia akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, juga tidak berlaku pada hewan yang satu ini. Sebab, setelah hidup selama lebih dari 30 tahun, tikus ini tidak memiliki tanda-tanda penuaan. Kebal terhadap rasa sakit. Berdasarkan pada penelitian tahun 2008, naked mole rat yang sudah dewasa kulitnya dioleskan cairan asam secara langsung. Jika hal itu dilakukan pada mamalia lainnya, sudah dipastikan mamalia tersebut akan menderita kesakitan. Namun, hal itu tidak berlaku pada hewan pengerat yang satu ini. Kurangnya neurotransmitter adalah penyebab mereka kebal terhadap rasa sakit fisik. Bahkan cairan asam hingga cabai paling panas pun tidak akan membuat hewan ini merasa kesakitan. Namun, imunitas terhadap rasa sakit ini hanya dimiliki oleh tikus mole telanjang yang sudah dewasa. Naked mole rat merupakan hewan pengerat yang hidup di bawah tanah dengan kadar oksigen di udaranya sangat kecil. Bagi hewan-hewan ini, kebutuhan akan oksigen bukanlah kebutuhan yang paling mendesak. Tikus mole telanjang ini mampu hidup meskipun hanya tersisa 5% kadar oksigen di udara. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Park, seorang neuroskientis, dan Gary Lewin, seorang pakar fisiologi, melakukan percobaan dengan memasukkan tikus mole telanjang ke dalam ruangan tanpa oksigen, dan hasilnya hewan tersebut dapat bertahan selama kurang lebih 18 menit dan pulih kembali setelah terkena udara normal. Kotoran yang memiliki peran penting. Tidak hanya luwak yang kotorannya bermanfaat, tetapi tikus jenis ini juga. Bedanya, kotoran hewan ini hanya bermanfaat untuk mereka sendiri. Naked mole rat memiliki kebiasaan menggali terowongan di bawah tanah yang saling berhubungan hingga panjangnya berkilo-kilometer, guna menyimpan cadangan makanan dan membuang kotoran mereka. Umbi-umbian sebagai makanan yang mereka simpan dan kotoran yang mereka buang terdapat di tempat yang sama, sehingga tak jarang mereka ikut memakan kotoran mereka sendiri. Namun diketahui, umbi-umbian yang mereka makan cukup sulit dicerna, sehingga kotoran yang mereka hasilkan masih mengandung nutrisi yang tinggi. Imunitas terhadap kanker. Hampir semua makhluk hidup, termasuk hewan dan manusia, rentan terhadap kanker. Kanker sendiri menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia. Namun, hal itu tidak berlaku bagi naked mole rat ini. Para ilmuwan menggunakan berbagai cara agar sel kanker dapat berkembang di dalam tubuh hewan ini, tetapi hasilnya nihil. Menyinari dengan sinar radiasi, menyuntikkan virus karsinogenik, bahkan hingga mengolesi kulit hewan ini dengan karsinogen, tak membuat hewan ini tumbang. Ilmuwan meyakini bahwa hewan yang satu ini benar-benar kebal terhadap kanker. Penemuan ini lantas menjadi titik terang pengobatan kanker dalam tubuh manusia. Kelelawar putih Honduras. Jika dilihat sekilas, hewan ini terlihat seperti boneka kecil berbulu lembut yang sangat lucu. Kelelawar yang satu ini dapat membuat kamu merasa gemas. Kelelawar ini memiliki warna oranye terang pada telinga, wajah, hidung, dan sebagian dari kaki dan sayap mereka. Selagi bulu mereka berwarna putih bersih. Sayap mereka berwarna hitam dan tidak berbulu. Hidung mereka merupakan fitur utama kelelawar ini karena warna dan bentuknya yang menyerupai daun. Kelelawar putih ini juga dikenal sebagai kelelawar pembuat tenda, karena kebiasaan mereka membalikan daun tanaman heliconia dan membuat tempat tinggal atau sarang di bawahnya. Daun ini memberikan perlindungan bagi hewan kecil ini dari hujan, panas matahari, dan predator. Namun, batang tanaman heliconia tidak cukup kuat. Jadi ketika predator mendekati mereka, tenda mereka akan bergoyang dan memberikan peringatan bagi kelelawar Honduras untuk pergi dari bahaya.
Ketika matahari bersinar melalui daun tenda mereka, itu akan membuat bulu kelelawar tampak hijau, membuat mereka sulit untuk ditemukan. Lalu bagaimana kelelawar ini tidur? Sama seperti spesies kelelawar lainnya, kelelawar putih Honduras akan tidur terbalik dengan cara memegang batang daun melalui cakar pada kaki mereka. Mereka terlelap sepanjang siang hari dan bangun di malam hari untuk mencari buah dan tanaman. Selain Honduras, mereka dapat ditemui di negara-negara Amerika Tengah, seperti Panama, Costa Rica, dan Nicaragua. Namun sangat disayangkan, perusakan hutan hujan tropis telah menjadi ancaman serius bagi hewan mamalia lucu yang satu ini. Ikan lamprey. Lamprey adalah ikan tabrahang yang merupakan spesies minoritas. Keluarga dari lamprey ini adalah dari Nur Islamiyah Sulastri. Dalam zoologi yang artinya ilmu hewan, lamprey sering tidak dianggap sebagai ikan sejati karena morfologi dan fisiologinya yang berbeda. Lamprey laut masih terdengar asing bagi telinga kita di Indonesia. Lamprey laut merupakan spesies vertebrata paling primitif, yang berasal dari Samudra Atlantik Utara dan Barat. Habitat lamprey berada pada air tawar dan ditemukan di daerah beriklim seluruh dunia kecuali Afrika. Bentuk tubuh lamprey adalah silinder dan ekornya yang pipih. Ukuran lamprey rata-rata hanya mencapai 15-100 cm. Satu ciri unik lamprey adalah mulutnya yang berbentuk cakram dengan gigi-gigi tajam melingkar. Melansir Ocean Service, bentuk tubuh lamprey tidak seperti ikan bertulang lainnya karena tidak memiliki sisik, sirip, dan penutup insang. Oleh karena itu, orang kadang menyebut lamprey sebagai belut lamprey. Seperti hiu, kerangka lamprey terbuat dari tulang rawan dan bernapas melalui deretan 7 pasang lubang insang kecil yang terletak di belakang mulut dan mata. Sifat anatomi yang membuat lamprey laut diketahui menjadi pembunuh ikan adalah mulut cakram pengisap yang dikelilingi oleh gigi tajam. Lamprey biasanya menempelkan mulutnya ke tubuh ikan, melubangi dengan giginya, lalu menghisap darah ikan. Sementara itu, air ludahnya mengandung zat kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Setiap tahunnya, lamprey mampu membunuh sekitar 40 pon ikan setiap tahun. Itulah mengapa lamprey dijuluki vampir laut.